Hai guys, hai teman-temanku semua, salam hormat dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan ada yang sangat merindukan kamu detik ini sehingga menitiskan air matanya. Teman-teman, di tema readingan hari ini, kita akan cuba meneliti ciri-ciri seseorang yang sedang merindukan canda tawamu. Sudah terlalu merindukan kamu sehingga menitiskan air matanya. Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa jana reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi semua. Kebijaksanaan kalian amat diperlukan dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Siapakah seseorang ini yang sedang sangat merindukan dirimu? Seseorang yang sudah sangat merindukan kamu sehingga menitis air matanya. Okey teman-teman, take the next step now. Wow. Di sini tidak lama lagi ya, sepertinya ada akan pergerakan daripada orang ini menuju ke arah kamu. Seseorang yang sudah tidak dapat menahan ya, kerinduan di hatinya untuk kamu dan ada keinginan untuk bertindak. Taking the next step now. Ini seperti agak tergesa-gesa ya bunyinya. Seseorang yang akan memulakan satu langkah detik ini. Tidak akan menanti lagi, tidak akan menunda lagi ya. Seseorang yang sudah merasakan dia perlu melakukan sesuatu untuk melepaskan rasa rindu di hatinya untuk kamu. Nah teman-teman, di sini bakalan akan ada pergerakan ya daripada seseorang ini yang sudah terlalu banget merindukan dirimu. Kita lihat lagi ya, energi si dia. Seseorang yang sangat merindukan kamu sehingga menitiskan air matanya. Nah teman-teman, kartu kedua ya, seperti menjelaskan kartu yang pertama tadi. Mengapa ada pergerakan yang tergesa-gesa yang ingin dia lakukan? Nah ini bukan sekadar ya menahan sebuah kerinduan, tetapi saya menangkap ada energi realization and epiphany yang mengindikasikan kesedaran dan sebuah pencerahan ya. Seperti seseorang yang sudah agak lama mendiamkan kamu, hubungan kalian mungkin stuck ya, sehingga memberikan dia kesedaran bahawa dia perlu bertindak sesuatu. Nah, di sini sudah ada indikasi sebuah pergerakan ya ke arah hubungan kamu dan dia. Kita cuba lihatkan lagi. Teman-teman, be true to you. Wow. Sepertinya ke depan nanti ya, seseorang ini akan bertindak bukan sekadar datang mencari kamu setelah mendapatkan pencerahan dan kesedaran ini, tetapi dia akan bersikap sebenar-benarnya. Mungkin ada sesuatu yang tidak jelas dari dia sebelum ini ya, tidak jelas dari segi memperlihatkan perasaan sebenarnya kepada kamu, atau dia mungkin perlu waktu untuk memikir sama ada benar-benar ingin serius dengan kamu. Apakah dia bersedia ke arah berkomitmen? Tetapi dengan hadirnya ketiga kartu ini ya, seperti saya lihatkan dari tadi ya, seperti ada tangga yang sedang menaik ya, seperti step by step ya. Di awal ya, tergerak di hatinya untuk melakukan sebuah tindakan dengan segera. Nah ini berlandaskan kepada realization, kesedaran yang dia dapatkan ya baru-baru ini, pencerahan yang dia dapatkan baru-baru ini. Dan di sini dia mulai merasakan dia perlu bertindak benar terhadap diri kamu, benar-benar serius dengan kamu. Nah ini seperti setelah sebuah pertimbangan seperti itu. Kita lihat lagi ya. Spiritual growth. Wow. Di sini saya juga menangkap energi kalian yang mungkin ya sering terkoneksi secara spiritual dan orang ini mendapatkan pencerahan ya. Ini juga ke arah spiritual. Ada spiritual growth, spiritual yang semakin bertumbuh. Nah ini mungkin ya koneksi di antara kalian atau seseorang yang sudah membenahi dirinya dan merasakan ada koneksi kuat dengan kamu. Sesuatu yang mengarahkan dia untuk melakukan sesuatu yang baik. Mungkin menurut dia teman-teman ya, berhubungan dengan kamu mengarahkan segala energinya ke arah sesuatu yang lebih baik. Menjadi dirinya sendiri, menjadi versi terbaik si dia dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik.
Ada kesedaran yang mengarahkan energinya kepada spiritual yang bertumbuh. Maka ketika seperti ini kartu yang cukup baik menurut saya. Ketika segala energi diarahkan ke arah yang seperti ini, maka ini menguatkan perasaannya untuk bertindak ke arah kamu. Seperti sudah mengenal pasti kamu adalah orang yang dia inginkan. Wow, di sini teman-teman ada self-care. Kamu juga membantu menyedarkan dia bahawa dia perlu menjaga dirinya dengan baik. Nah, kamu berdiri dengan seseorang teman-teman yang benar-benar pandai menjaga penampilan, pandai menjaga kehidupan, pandai menjaga makan minumnya dan menjaga kesihatannya dengan baik. I can't help it ketika melihatkan kepada kupu-kupu yang berwarna biru ini ini mengindikasikan transformasi secara besar-besaran. Sesuatu yang sudah kalian tunggu begitu lama untuk melihatkan sesuatu yang berubah ke arah yang lebih positif. Nah, pergerakan kartu-kartu ini juga mengindikasikan dari awal lagi akan ada satu tindakan positif yang dia akan lakukan dengan segera dalam hubungan ini. Seseorang yang sangat merindukan kamu sehingga menitiskan air mata dan kini mulai ingin bertindak. Nah, seperti itu ada energi pergerakan daripada kartu-kartu ini. Baik teman-teman, bottom of the deck-nya, beberapa di antara kalian, saya tidak tahu sama ada orang ini ingin meninggalkan kontrak kerjanya agar dia bisa bersama kamu, atau orang ini sudah pensiun Ada yang sudah pensiun dan mulai merasakan seperti dia perlu menghabiskan hari-harinya dengan kamu. Jikalau ini energi yang tidak berkaitan, saya menangkap seseorang yang mulai lelah dengan kehidupannya tanpa kamu. Dan dia ingin menghabiskan hari tuanya dengan orang yang dia cintai. Ketika mendapatkan pencerahan dan kesedaran ini, dia mulai menyedari dengan spiritualnya yang semakin bertumbuh, dia sedar orang yang benar-benar menjaganya dan merawatnya adalah kamu. Maka di sini teman-teman, seseorang yang ingin meninggalkan mungkin kontrak pekerjaannya, mungkin ingin meninggalkan negaranya, ingin datang kepada kamu. Tidak mahu terpisah dengan dirimu. Dan saya menangkap orang ini mungkin ada beberapa di antara dia yang sudah agak berumur orang yang sudah pensiun. Nah, teman-teman, orang yang pensiun ini tidak semestinya orang yang berumur Mungkin kondisi keuangannya begitu mapan, maka dia boleh pensiun di umur yang awal. Tetapi dia merasakan itu bukan dikatakan sebagai pengorbanan Lebih baik berkorban dengan cara ini, meninggalkan pekerjaannya, retire earlier untuk pensiun dengan lebih awal agar dia dapat menghabiskan quality time, quality hidupnya bersama dengan kamu. Maka tidak semestinya orang itu tua teman-teman Ini mungkin beberapa yang agak mapan yang boleh retire earlier. Pensiun dengan usia yang begitu muda. Detik ini di zaman ini teman-teman ramai yang mampu untuk bersara dengan umur yang begitu muda. Maka saya menangkap ada energi kelelahan untuk berterusan seperti ini tanpa kamu. Meninggalkan segala sesuatu untuk mengorbankan itu agar bisa bersama dengan dirimu. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi Detik ini energi kalian masing-masing. Kenapakah dia jadi terdiam di saat merindukan kamu dan seperti enggak bisa berkata apa-apa? Saya tidak tergerak untuk buka kartu ini kerana kartunya jatuh tertutup. Kita shuffle kembali Kenapakah dia terjadi seperti terdiam di saat merindukan kamu dan enggak bisa berkata apa-apa? Nah, di sini mungkin ada yang sangat merindukan kamu tetapi tidak mengungkapkan sebarang kata-kata. Kita lihatkan teman-teman jikalau ada energi yang seperti itu dari si dia yang sedang merindukan kamu tetapi enggak bisa berkata apa-apa. Mengapakah begitu? Wow, kamu mendapat kartu ini 2 kali guys. Amazing walaupun sudah di shuffle saya menangkap daripada kartu retirement ini. Saya menangkap energi kelelahan teman-teman. Dia sangat merindukan kamu tetapi tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Maka ini tergerak di hatinya untuk melakukan satu pergerakan dengan segera. Saya menangkap dia kelelahan. Ada energi keputusasaan. Entah bagaimana lagi untuk mengejar kamu, menjalankan hubungan yang lebih serius dan membawa hubungan ini ke level kebahagiaan. Ada energi putus asa, hilang kepercayaan diri dan tidak tahu caranya untuk meyakinkan kamu. Kita lihat dari pihak kamu pula energi seseorang yang benar-benar lelah detik ini. Seperti apakah energi kamu ke dia? Apakah kamu juga sedang merindukan dirinya
detik ini. Ataupun kamu juga mungkin ya lelah seperti dirinya. Di sini ada relationship dynamics. Saya menangkap ya, kamu masih lagi ingin memperbaiki hubungan ini. Kamu seperti merasakan masih ada harapan jikalau kamu menguatkan hati, memfokuskan segala tenaga, hubungan ini masih bisa diselamatkan. Nah, walaupun detik ini kelihatan ya seperti masing-masing menjaga diri masing-masing, kalian tidak menumpukan kepada satu sama lainnya, tetapi kamu yakin dan percaya jikalau ini benar-benar diupayakan, masih ada peluang untuk bersama. Entah kenapa dari tadi ya, saya menangkap ini juga ada beberapa di antara kalian ya, seperti cinta lama yang bersemi kembali. Sudah bertahun-tahun ya, diketepikan, kemudiannya ini seperti berlaku lagi. Saya tidak tahu teman-teman ya, tetapi ini energi yang ada kalanya saya berjaya tarik melalui intuisi. Seperti ada cinta lama yang bersemi kembali. Dan di sini kamu seperti tidak berputus asa ya. Walaupun kamu mungkin menutup diri dengan orang lain, tetapi kamu masih membuka hati kamu untuk orang ini. Dan kamu merasakan jikalau benar-benar diupayakan, diusahakan, ini masih bisa dijalankan. Seperti itu ya. Bottom of the deck di sini, nah benar ya, join in. Seperti ada kerjasama yang baik di antara kalian ya, walaupun tanpa banyak berkata-kata, mungkin tidak ada pertemuan, dia dan kamu agak yakin hubungan ini bisa berjalan. Walaupun ada energi keputusasaan di pihaknya. Nah ini jelas ya, kerana tema readingan hari ini juga mengindikasikan seseorang yang sangat merindukan kamu detik ini sehingga menitiskan air matanya. Maka jelas terlihat mengapa ada energi keputusasaan di pihaknya. Maka ini sedikit sebanyak teman-teman menjelaskan mengapa dia menitiskan air matanya. Sementara kamu di sini ya, walaupun ini hubungan yang agak diam, agak pasif, kamu percaya dan yakin kedepannya nanti akan ada transformasi yang cukup positif di hubungan ini. Join in, kerjasama, kolaborasi yang cukup baik di antara kalian. Seperti begitu yakin this relationship will eventually work out. Seperti itu ya, akan berhasil nanti. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya, kenapa dia sangat merindukan kamu tetapi bertindak dengan mendiamkan dirinya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan situasi kangen ini? Kita cuba lihatkan di sini ya. Okey guys, kita cuba lihatkan di sini. Kenapakah ada situasi yang seperti ini ya, membuatkan seseorang sangat merindukan diri kamu sehingga menitiskan air matanya? Apakah yang menyebabkan situasi kangen ini? Dan mengapakah dia walaupun sangat merindukan kamu tetap berdiam diri? Saya juga tidak tahu ya, mengapa saya mengatakan ini ya, seolah-olah dapat merasakan energi seseorang yang cukup merindukan kamu, tetapi entah kenapa ya, seperti dia mendiamkan diri. Saya juga enggak bisa teman-teman ya, untuk menjelaskan ini. Tetapi kita akan cuba lihatkan di sini ya. Mengapakah ada situasi yang seperti ini, seseorang yang sedang kangen kamu, tetapi berdiam diri? Kita cuba lihatkan. Wow, di sini, I want to tell you the truth. Reveal. Dalam diamnya teman-teman ya, seseorang ini seperti ingin mengungkapkan sebuah kebenaran dengan kamu. Ada sesuatu yang, atau mungkin ya, ada sesuatu yang terungkap baru-baru ini yang memberikan dia realization and epiphany, pencerahan. Sehingga dia seperti tidak bisa berkata apa-apa dan mendiamkan dirinya. Padahal ya, ada niat di hati untuk bersikap benar, bertutur dengan cara yang benar, mengungkapkan kebenaran kepada kamu. Tetapi entah kenapa ya, saya sukar menangkap energi ini. Sesuatu yang terungkap, dia seperti dapat tahu akan sesuatu ya, membuatkan dia seperti membatalkan hasrat itu. Sudah terlalu merindukan kamu, ingin mengungkapkan ini, tetapi tidak terjadi. Wow, di sini ada komitmen teman-teman. Saya tidak tahu kerana kartu ini ya, kamu lihat teman-teman, jelas terlihat ya, ada pasangan yang sudah bernikah. Nah ini mungkin ya, ini mungkin melibatkan kamu atau dia, atau kedua-duanya yang sudah ada komitmen masing-masing. Tetapi mungkin juga seperti saya katakan di awal bacaan ya, cinta lama yang bersemi kembali. Masing-masing ataupun salah satu sudah ada pasangan. Tetapi kerana cinta lama bersemi kembali, ini tidak memungkinkan
maka terpaksa memendam rasa rindu itu. Sudah bertemu dengan kamu kembali, sudah terlihat wajah kamu, cinta ini berputik kembali ya. Dan ketika merasakan masih ada perasaan itu, cukup merindukan kamu, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Kerana kebenaran yang terungkap ya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang sudah bernikah, ataupun dia yang baru-baru ini bernikah, maka energi yang terlambat. Maka mungkin kebenaran ini terungkap ya, membuatkan dia benar-benar ya berputus asa di sini. Dia tahu kamu orang yang dia cintai, tetapi tidak berkesempatan ya untuk mengungkapkan kebenaran ini kerana salah satu atau kedua-duanya sudah ada pasangan sahnya. Maka ini seperti energi yang sedikit terlambat ketika masih lagi ya bisa merasakan perasaan yang seperti itu di hati dia dan di hati kamu. Tidak bisa mengungkapkan teman-teman rasa cinta itu, merindukan kamu setengah mati. Kerana di sini perlu menghormati ya orang yang sudah ada pasangan. Kamu tahu sebenarnya jauh di dalam hatinya, orang yang ingin dia nikahi itu adalah kamu. Nah, bagi kalian yang mungkin sama-sama single, saya menangkap energi dia yang sudah sangat merindukan kamu sehingga menitiskan air matanya kerana ada kondisi di mana ada niat nekat di hati untuk datang kepada kamu dan juga merevealkan, menceritakan, mengungkapkan yang dia ingin berkomitmen dengan kamu, ingin menikahi kamu. Tidak sanggup lagi untuk menahan rindu yang seperti ini ya, dan benar-benar ingin menikahi kamu. Ini bagi hubungan yang memungkinkan ya. Wow, di sini teman-teman, saya menangkap energi dia yang cukup memahami kamu ya. Maka dia mungkin mendiamkan saja rasa rindu ini kerana dia tidak mahu seperti orang yang sangat memahami kamu. Jikalau menurut dia ya, jikalau dia banyak ngomongnya, mengungkapkan yang dia sangat merindukan kamu, ini mungkin akan membebankan hati kamu di sini. Mungkin ada situasi yang belum mengizinkan untuk kalian bertemu secara pasti. Maka dia terpaksa memendam rasa rindu ini, rasa cinta ini. Dan dia seorang yang sangat memahami kamu. Dia tidak mahu memberikan kamu pelbagai harapan ya, menceritakan saya sangat merindukan kamu, ini dan itu. Tetapi banyak yang tidak dapat dia lakukan lagi. Maka orang ini sangat memahami situasi kamu. Kerana dia tahu jikalau dia mengungkapkan kerinduan ini, kamu akan mengupayakan. Terlihat ya dari pihak kamu, relationship dynamics. Kamu akan mengupayakan segala sesuatu. Nah, di sini ada join in. Kamu akan cuba membantu merealisasikan. Tetapi dia di sini mungkin ya tidak mahu memberikan kamu harapan yang palsu. Maka agak berhati-hati ketika mengungkapkan sebuah kerinduan kepada kamu. Nah, di sini juga ada perasaan bersalah teman-teman ya ketika dia terpaksa menahan kerinduan ini. I feel the pain from the damage I have caused. Ketika cinta tidak diungkapkan. Ketika merindukan, dia juga tidak mengungkapkan. Ketika sangat mengingin bertemu dengan kamu, ini juga tidak diutarakan. Ketika menurut kamu ya, dia hanya mendiamkan dirinya. Ini bukan kerana dia tidak merasakan apa-apa teman-teman. Dia juga merasakan perasaan yang cukup bersalah ya terhadap kamu. Beberapa energi yang lain, orang ini pernah melakukan kesilapan, kesalahan terhadap kamu. Sesuatu yang benar-benar mengecewakan kamu, maka dia tidak berani mengungkapkan kerinduan di hatinya ini kepada kamu. Kerana setelah mengecewakan kamu, menghampakan semua harapan kamu. Apa kamu pikir dia akan mengungkapkan kerinduan ini, teman-teman? Dia tahu mungkin ya, he stand no chance. Dia mungkin tidak memiliki peluang itu. Maka ketika sangat merindukan kamu, terpaksa menitiskan air matanya. Dia menyedari ya, perilakunya. Sesuatu yang telah mengecewakan, menghampakan kamu. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Wow, di sini I want to have equal give and take. Saya menangkap teman-teman. Nah, di sini ada gambar yang begitu jelas ya. Mungkin salah satu daripada kalian ya berkulit cerah ya, berkulit kuning langsat. Seseorang yang lain agak gelap seperti saya. Nah, di sini mungkin ya, kamu mungkin dapat menangkap energi ini dekat di hati kamu. Saya menangkap seperti seseorang yang ingin mengimbangi, ya, ingin mengimbangi energi kalian. Dia merasakan seperti detik ini ya, tidak ada sesuatu yang seimbang dari segi pemberian dan penerimaan. Maka di sini ya, jikalau ini tidak balance, tidak berimbang, seseorang ini jikalau merindukan kamu sekalipun, tidak akan menceritakan ya, mengungkapkan ini kepada diri kamu. Kerana siapalah dia,
jikalau tidak dapat mengimbangi energi ini dengan kamu dengan baik. Saya tidak merasakan dia akan berani, teman-teman, ya, memperlihatkan rasa rindunya di hati. Seperti itu. Dia perlu mengimbangi ini dulu, ya, sebelum dia memperlihatkan rasa rindunya di hatinya. Sementara beberapa yang lain di antara kalian di sini, ya, kartu ini juga mengindikasikan mungkin, ya, ada urusan bisnes. Kamu dengan dia, ya, mungkin rakan sekerja, ada urusan bisnes yang membuatkan dia merasakan tidak boleh mencampur adukkan perasaan dengan pekerjaan. Saya tidak tahu, teman-teman, apakah mungkin, ya, rakan sekerja kamu, bisnes partner kamu menaruh hati, menaruh perasaan cinta kepada kamu, tetapi mungkin tidak pernah mengungkapkan. Kerana dia mungkin menyedari kamu sudah berkomitmen, sama ada kamu atau dia ada pasangan. Nah, ada senario seperti itu sehingga dia tidak dapat menceritakan ketika dia sangat merindukan kamu dan ingin bersama dengan kamu. Nah, apatah lagi, ya, jikalau ada urusan pekerjaan, urusan bisnes, membuatkan dia terpaksa menjaga batasan dengan kamu. Kita lihat lagi, ya. Situasi lain, indecisive. I know my inability to make a decision hurts you. Nah, di sini, teman-teman, walaupun dia cukup merindukan kamu, tetapi dia tidak pernah memberikan kamu sebarang keputusan. Maka ketika dia masih gagal untuk memberikan kamu kata pasti, sudah pastilah, teman-teman, ya, ketika keputusan tidak diberikan, kepastian tidak diberikan, kamu pikir dia berani, teman-teman, untuk menceritakan kepada kamu yang dia sangat merindukan kamu. Nanti akan disudutkan. Maka ketika keputusan itu belum dilakukan, belum diberikan, dia tidak berani untuk memberitahu kamu yang dia sangat merindukan kamu. Kerana dia sedar, untuk menceritakan rasa rindu ini, dia perlu mengambil keputusan. Nah, ini keputusan yang agak berat, ya, benar-benar membingungkan dia detik ini. Sama ada keputusan ini akan, ya, meninggalkan impak yang besar kepada urusan perniagaan kalian ataupun hubungan kalian di sini. Nah, teman-teman, pelbagai senario, kamu perlu ambil mana yang resonate sahaja. Tidak semesti satu kad ini, ya, berkaitan dengan kartu yang lainnya. Ada kalanya, ya, ini menarik energi orang banyak. Tetapi kamu perlu melihat kartu mana yang resonate dengan kamu. Yang pasti, teman-teman, ya, saya merasakan ada keputusan yang perlu dia ambil dan dia seperti merasakan jikalau dia mengambil keputusan itu dengan cepat, ini akan merusakkan hubungan baik kalian. Maka memilih untuk merindukan kamu dengan cara diam. Okey, teman-teman, tetapi ada niat di hatinya untuk memperbaiki ini ke depannya. Daripada kartu ini dan juga kartu pertama yang hadir tadi, saya menangkap energi seseorang yang benar-benar ingin perbaiki, bukan lagi dengan cara berdiam diri, ya, tetapi benar-benar mengambil tindakan awal atau tindakan segera untuk memperbaiki kondisi hubungan kalian ke depannya nanti. Kerana di sini sepertinya, ya, energi ataupun koneksi di antara kamu dan dia sudah tidak seperti dulu, ya. Dulu mungkin koneksi ini sangat kuat, tetapi dia mulai merasakan koneksi ini seperti semakin berjauhan. Maka ketika dia dapat merasakan perubahan energi kamu, dia perlu mengambil tindakan segera untuk perbaiki ini. Jikalau berterusan mendiamkan diri sambil merindukan kamu, ini tidak akan membantu. Okey, teman-teman, kita akan lihat lagi, ya. Apakah yang sangat ingin dia utarakan ke kamu sebenarnya? Walaupun hanya, ya, setakat ini dia hanya bisa mendiamkan dirinya. Kita cuba lihatkan. Apakah yang sangat ingin dia utarakan ke kamu sebenarnya? Walau hanya bisa untuk mendiamkan dirinya. Apakah sesuatu yang ingin dia utarakan kepada kamu di dalam diamnya? Sambil merindukan kamu, ya, dan menitiskan air mata, apakah hal sebenar yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Kita cuba tarik energi reveal ini, ya. Kerana saya menangkap seperti ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Maka saya agak penasaran daripada kartu yang pertama ini. Kerana ada kaitan dengan rasa bersalah. Seseorang yang tidak mahu, ya, kelihatan seperti hanya memanfaatkan kamu, memanfaatkan kebaikan kamu. Maka di sini ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Kita cuba lihatkan. Apakah yang sangat ingin dia utarakan ke kamu sebenarnya? Walaupun detik ini kelihatan seperti, ya, seseorang yang hanya mendiamkan dirinya sambil merindukan kamu. Kita lihatkan di sini. Apakah yang ingin dia ungkapkan?
Wow, teman-teman, kartu pertama, The Empress. Saya yakin ya, kalian pasti lebih arif ya. Apakah arti kartu The Empress ini? Kamu tahu kartu ini berada di bawah kartu sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Saya tidak tahu guys. Ini menangkap beberapa energi ya. Energi pertama yang hadir. Beberapa di antara dia yang merindukan kamu sehingga menitiskan air mata kerana dia sedang hamil. Ini seperti saya katakan tadi ya. Cinta lama yang bersemi kembali. Dia sedang hamil. Mungkin tidak berjaya bernikah dengan kamu, bernikah dengan orang lain, dan dia menyedari dia masih memiliki perasaan itu. Dalam posisi sedang hamil, ini tidak memungkinkan ya untuk seseorang untuk menceritakan kepada kamu betapa rindunya dia kepada kamu. Itu energi pertama. Energi kedua, tidak ada kaitan dengan kehamilan, tetapi saya menangkap kebenarannya, dia sangat mencintai, sangat menyayangi kamu, ingin menjadikan kamu ratu dan raja di hatinya. Tetapi mungkin ada energi yang agak seperti terlambat ataupun tidak diutarakan sejak awal ya, sehingga membuatkan dia seperti terlepas peluang itu. Nah, apakah yang ingin dia ungkapkan sehingga begitu merindukan kamu ya, sehingga menitiskan air matanya? Ini seperti terlepas sebuah peluang. Ketika mengenang kamu, menitis air matanya. Orang ini masih sangat menyayangi kamu. Terlihat daripada kartu di atasnya ya. Di sini teman-teman, wow. Saya menangkap energi seseorang ya, masih lagi mendiamkan dirinya, walaupun terpaksa menjaga jarak, menjaga batasan, dia tetap bertahan untuk diri kamu. Nah, ini sesuatu yang tidak dia ungkapkan, tetapi dia benar-benar ya bertahan memandang kamu dari kejauhan kerana beberapa di antara kalian di sini, sama ada dia atau kamu, sudah ada pasangan. Maka tidak banyak yang dapat dia lakukan selain daripada ya tidak berganjak pergi dan hanya memantau kamu dari kejauhan. Seseorang yang bertahan dari segi perasaannya. Sebenarnya teman-teman, energi kelelahan ya juga mengindikasikan seseorang yang sudah pusing, tidak tahu apa yang perlu dilakukan, tetapi dia juga tidak mahu berganjak pergi. Wow, di sini teman-teman, beberapa di antara kalian sudah melepaskan ya koneksi hubungan ini. Tetapi kamu adalah seseorang yang dia inginkan. Ada niat di hati untuk memperbaharui, tetapi kerana dia sangat memahami kondisi kamu, maka orang ini mendiamkan, bersikap santai sahaja. Kerana dia memahami teman-teman ya, mungkin untuk menjalankan atau meneruskan hubungan ini banyak hambatannya dan ada resiko. Tetapi dari segi perasaannya, dia tetap ingin mengambil resiko itu untuk bersama kamu. Orang yang seperti tidak takut untuk mengambil resiko itu ya, kerana menurut dia walaupun banyak hambatannya, you are worth it. Kamu ini pantas diperjuangkan. Tetapi jelas terlihat ya, ada beberapa yang sudah melepaskan. Di sini teman-teman, kita ada kartu Seven of Pentacles. Saya menangkap seseorang yang benar-benar ya membuat pertimbangan yang cukup baik detik ini, merenungkan rencananya. Walaupun ini perlahan tetapi pasti. Saya menangkap ya kerana ada perasaan bersalah sebelum ini yang mungkin mengecewakan, menghampakan kamu ya, membuatkan dia membuat rencana yang penuh dengan ketelitian. Seseorang yang ingin merencanakan sesuatu ke arah hubungan yang jangka panjang, tetapi dia perlu memikir dengan cara yang baik, maka orang ini menunda kamu. Perhubungan yang berjalan dengan agak perlahan ya, maka ini juga menjelaskan mengapa dia merindukan kamu detik ini sehingga menitiskan air matanya. Ada sesuatu yang belum komplit, belum selesai di pihaknya dia, yang perlu dia selesaikan, ditelitikan sebelum datang kepada kamu. Tetapi kartu yang pertama ini sudah menjelaskan ya, dia agak terburu-buru ingin melakukan satu tindakan yang positif dengan segera. Setelah banyak menimbang-nimbang, banyak pertimbaan, ini bagian daripada rencananya. Dan dia merasakan dia perlu mengambil resiko itu untuk bergerak maju, datang kepada kamu. Seperti ia bersikap santai, tidak peduli dengan apa orang lain kata dan perlu mendapatkan kamu kerana kenyamanan itu berada dengan kamu. Dengan ini dia seperti dapat menjadi dirinya sendiri, the authentic self. Tidak perlu mempedulikan kata orang lain. Jikalau kenyamanan itu bersama dengan kamu, maka kamulah yang harus diperjuangkan. Di sini teman-teman, wow, walaupun dia belum mengeksekusikan ya pergerakan ini, menurut kartu ini The High Priestess,
kamu sudah pun tahu ya. Kamu tahu orang ini tidak akan berdiam diri untuk selama-lamanya. Kamu tahu segala diamnya ini penuh dengan maknanya. Silence speak a thousand word, teman-teman ya. Kamu seperti memahami, kamu mengetahui segala rencananya yang dilakukan diam-diam. Kamu tahu ke depannya nanti akan ada pergerakan yang bakalan mengejutkan kamu. Kerana orang ini akan bertindak secara diam-diam. Kerana dia sudah menanti begitu lama untuk menimbang-nimbang ya, untuk memikirkan untung ruginya, bagaimana untuk membalas jasa baik kamu. Sebenarnya jauh di dalam hatinya, dia juga menyedari yang kamu tahu. Apa pun rencana si dia terhadap hubungan kalian. Ini masing-masing ya mengetahui, tetapi masing-masing memilih untuk mendiamkan. Nah, orangnya pintar guys. Orangnya sangat pintar, orangnya sangat matang dari segi emosi dan tidak akan bertindak secara terburu-buru. Segala sesuatu itu ya, untuk melakukan sebuah tindakan itu, dia perlu merencanakannya dengan teliti. Saya menangkap seseorang yang tidak mahu berdiamkan diri lagi ya. Dia akan mulai mengambil resiko itu dan mengeksekusikan pergerakannya kepada kamu. Walaupun ini sedikit berisiko ya, tetapi orang ini akan datang dengan cara diam-diam. Kita akan lihat lagi di sini. Wow, teman-teman, orang ini akan menamatkan ya segala sesuatu yang menurut kamu mungkin sudah berakhir. Jikalau kalian sedang tidak berkomunikasi, ada keinginan yang kuat di hatinya dalam diam-diam untuk mengakhiri fase yang seperti ini. Dia tidak mahu berterusan mendiamkan dirinya, tidak berkomunikasi lagi dengan kamu. Nah, jangan lupa teman-teman ya, setiap pengakhiran itu merupakan permulaan yang baik. Di sini saya menangkap walaupun dalam energi kelelahan, keputusasaan, ada energi kebangkitan yang akan dia lakukan dengan cara diam-diam. Ketika memberikan kamu impresi ya, yang dia tidak akan perjuangkan kamu lagi, this is where you are wrong. Dalam diam-diam, dia akan mulai ya melakukan tindakan tanpa pengetahuan kamu. Nah, teman-teman, ini sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Tetapi ini yang terjadi di saat dia mendiamkan kamu. Kamu tahu teman-teman, di saat kamu mendiamkan dia tidak ada komunikasi ya, ini membuatkan dia kecewa banget. Tetapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh emosi kematangan, dia menimbang-nimbang dan memulakan rencana yang baru. Rencana di mana dia akan mengambil resiko itu untuk memperjuangkan kamu. Bottom of the deck di sini. Wow, teman-teman. Orang ini hanya menanti kesempatan ya, menanti sebuah celah untuk memberikan kamu kepastian itu. Mungkin menurut dia detik ini ya, mungkin bukan momen yang tepat. Tetapi dia benar-benar menantikan sebuah celah untuk datang kepada kamu lagi. Orang yang akan melakukan tindakan yang pasti, tindakan yang positif untuk meyakinkan kamu lagi. Sekali lagi ya, akan ada keputusan yang bakalan diberikan kepada kamu. Dikala itu mungkin indecisive ya, tidak dapat memberikan keputusan dengan cepat, kedepannya nanti ketika dia menjangkau kamu lagi, dia akan memberikan kamu keputusan yang kamu inginkan. Baik teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Saya juga menangkap daripada pengakhiran ini ya, ada seseorang yang ingin datang mencairkan suasana kembali dengan kamu. Kerana dia turut dapat merasakan ya, ketika dia diam merindukan kamu, kamu juga banyak diamnya. Dan dia tidak dapat menahan ya kondisi yang seperti ini. Tidak berkomunikasi, perlu melakukan sesuatu. Nah, kita lihatkan apa yang bakalan terjadi di hubungan kalian ke depannya nanti. Apakah yang bakalan terjadi di koneksi hubungan kalian ke depannya nanti? Wow, this card is flying out teman-teman ya. Wow, di sini teman-teman, saya menangkap seseorang yang akan tulus mencintai kamu. Kartu lilis ini mengindikasikan ya, ini benar-benar cinta lama yang bersemi kembali. Seseorang yang akan be true to you, seseorang yang akan menjadi dirinya, bertindak benar, mencintai kamu dengan sepenuh hati. Sesuatu yang tidak pernah dia ungkapkan, yang selama ini dia diamkan. Saya menangkap energinya yang akan ya berterus terang dengan kamu dan ingin menceritakan hal sebenar, iaitu dia masih mencintai kamu selama ini. Nah, kamu lihat teman-teman, ada orang yang akan datang guys. Dia akan bertindak, taking the next step further. Datang kepada kamu, mengungkapkan kebenaran ini kepada dirimu. Kerana dia masih sangat ya mencintai kamu dan ingin melanjutkan hubungan ini ke level kebahagiaan. Saya menangkap di sini akan ada penegasan daripada si dia.
kerana orang ini tidak mahu berlanjutan ya, tidak berkomunikasi, terpaksa dalam kondisi kesepian. Dia ingin ya, put an end to this. Masing-masing sepi dan lonely. Dia ingin mengakhiri fase yang seperti ini, situasi yang seperti ini. Ada penegasan di hatinya untuk meyakinkan kamu lagi ke depannya. Datang meyakinkan kamu yang dia masih sangat ya mencintai kamu banget. Okey teman-teman, di sini ada energi pergerakan daripada gambar ya, stalk ini. Seseorang yang akan merubah situasi kalian dan ingin melepaskan kerinduan di hatinya. Teman-teman, di sini ada beberapa angka yang ingin saya berikan ya. Angka 1, angka 7, angka 8, angka 17, angka 16, angka 30, angka 31, angka 3, angka 19, angka 28 dan angka 10. Begitu teman-teman ya. Okey guys, kita cuba lihatkan kepada zodiaknya di sini ya. Zodiak yang mendominasi ya, datangnya daripada zodiak Taurus, Aquarius dan juga Cancer. Taurus, Aquarius dan juga Cancer mendominasi, didampingi dengan Sagittarius. Taurus juga hadir 2 kali ya, dan juga Gemini di sini. Gemini dan Aries teman-teman. Nah, ini zodiak yang hadir ke pembacaan kali ini ya. Gemini, Taurus, Sagittarius, Aquarius, Taurus, Cancer, Gemini dan juga Aries. Nah, begitu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan kepada kartu yang terakhir. Kita cuba dengarkan isi hatinya ke kamu detik ini. Seseorang yang sudah terlalu kangen sama kamu. Sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dan dia hanya mendiamkan dirinya. Kita cuba bongkar isi hatinya ya, di saat dia merindukan kamu sehingga menitiskan air matanya tanpa berkomunikasi. Apa yang sedang dia diamkan? Kita cuba lihatkan di sini. Things move so fast and I didn't know how to trust my feeling for you. Beberapa di antara dia merasakan pergerakan hubungan kalian berjalan dengan terlalu pantas. Begitu cepat dia jatuh cinta dengan kamu sehingga dia agak kaget. Apakah ini perasaan sebenarnya atau dia sedang dalam kebingungan? Maka ini menjelaskan mengapa ada seseorang yang indecisive. Dia juga tidak menyangka ya yang perasaan ini akan bertumbuh, yang kedepannya dia akan jatuh cinta dengan kamu kerana pergerakan hubungan kalian yang berlaku terlalu pantas sehingga benar-benar membingungkan dia, maka dia tidak memberikan kamu kata putus itu. I'm so in love with you. You are so perfect to me. Bagi dia teman-teman, kamu adalah kesempurnaannya. Kamu adalah seseorang yang begitu sempurna dan begitu perfect ya bagi dirinya. Maka ini menjelaskan mengapa ya dia cinta banget sama kamu. I don't understand what this connection really is. Koneksi ini cukup membingungkan dirinya ketika merasakan ada koneksi yang begitu kuat dengan kamu. Dia benar-benar bingung. Apakah ini benar-benar terjadi di antara kalian berdua? I never expected to fall in love with you so quickly. Benar kan? Dia benar-benar tidak menyangka teman-teman. Ketika kalian menjalankan persahabatan ini ya, perasaan ini berubah daripada sekadar berteman kepada perasaan jatuh cinta yang begitu kuat. Ini benar-benar membuatkan dia kaget sekali ya guys. Our connection is complicated. There are issues out of control. Nah, ada koneksi yang cukup kompleks di antara kalian. Mungkin sesuatu yang menjadi penghambatnya ya, membuatkan dia merasakan ya, ada sedikit isu di hubungan kalian ini yang berkaitan dengan koneksi di antara kamu dan dia. I know what you mean to me and I'm ready to be with only you now. Nah, benar ya teman-teman, seseorang yang kedepannya kini sudah mulai bersedia untuk bersama dengan kamu setelah mendapatkan realization, epiphany, kesedaran dan pencerahan. Dia mulai seperti embrace ya, mulai menerima perasaan ini yang dia jatuh cinta banget sama kamu. Dan detik ini, I'm ready to be with only you now. Dia tidak akan ke mana-mana dan akan memulakan langkah yang cukup positif ke arah kamu dengan segera. Untuk seperti bangkit daripada titik terendah, bangkit daripada keterpurukan hubungan kalian ya. Sebenarnya orang ini tidak mahu ending dengan kamu. Nah, itu intinya. Dia tidak mahu ending dengan kamu dan ingin mentransformasikan hubungan kalian di sini. Please don't hate me for ghosting you.
Di awal hubungan atau detik ini ya, jikalau ada di antara dia yang ghosting kamu, dia seperti berharapkan yang kamu tidak akan membenci dirinya. Dia menyedari ya, di saat dia tidak dapat memberikan kamu keputusan itu, dia terpaksa ghosting kamu untuk membenahi diri. Setelah ghosting kamu, setelah membenahi diri, dia menyedari kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Sebenarnya kamu adalah orang yang sangat dia cintai. Setelah menyedari hakikat ini, maka ini ya, kembali lagi kepada kartu nombor 1 tadi. Take the next step forward. Dia akan datang memperjuangkan kamu setelah menyedari kamu adalah orang yang dia inginkan. Kamu adalah orang yang dia sangat cintakan. Baik teman-teman, kita akan buka beberapa initial di sini ya. Okey. Baik teman-teman, initial yang hadir ya, ada huruf J, K, W, F, B, E, G, L, V, R, S, H, C, N, D. Dan sewaktu menyusun ya, initial ini, this letter ya, L, V, R, S, almost spell out ya, hampir mengeja perkataan the lovers. Hanya tidak ada O di sini ya, L, O, V, R, S. Seperti hampir melengkapkan ya ejaan lovers. Saya merasakan energi seseorang ya yang menganggap kamu kekasih di hatinya. Saya menangkap energi itu dengan kuat ya. Seseorang yang benar-benar pengen banget teman-teman bersama dengan kamu detik ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini dan sebagai renungan bersama. Kamu akan mulai menyadari betapa kamu sangat merindukan seseorang ketika sesuatu terjadi, baik ataupun buruk. Dan satu-satunya orang yang ingin kamu ceritakan hal tersebut adalah orang yang tidak ada di sampingmu. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.